Sobat Karta Ayu TV, jumpa lagi dengan saya Suhendrik di Midang Ngopi, ngobrol seputar Indramayu. Hari ini kita kedatangan satu tamu lagi, ya masih muda dan tentunya memiliki potensi yang sangat luar biasa ini. Ya. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu, selamat datang Kang Solihun. Siap. Ya, ini saya sebelum kita memulai dialog kita, saya panggilnya Kang, Abang, apa Mang saja. Mang Solihun. Iya. Tapi kayaknya kalau istilah Mang kayaknya lebih ortodoks gitu, lebih kayak usia di atas 50 tahun. Enggak, kalau petani kan idealnya dengan mang. Mang. Iya, mang sayur, mang. Itu mah pedagang, Mang sayur Ya, mah. kan kita kan tiap hari mainnya. Nah ini nih bedanya kita ngobrol dengan anak muda tuh, sebelum sesi diskusi sudah terjadi dialog dulu gitu. Tapi nggak apa-apa, kita sudah lama ini tidak berjumpa dengan Mang Solihun. Siap. Tapi saya apa ya, lidah saya tuh ketika panggil anak muda dengan istilah Mang tuh kayaknya blibet gitu bahasa Masih Dermayu. kurang diterima. Iya, saya panggil Kang Solihun aja lah. Oke, Kang Solihun, ngomong-ngomong Presiden kita ini Bapak Prabowo melalui Kementerian Pertanian ini mewacanakan swasembada pangan. Betul. Ya, bahwasanya di 2-3 tahun yang akan datang target dari pemerintahan Pak Prabowo ini Indonesia harus memiliki ketahanan, kedaulatan dan mungkin ketahanan pangan. Artinya sumber pangan kita harus minimal dicukupi oleh dalam negeri, tidak ada impor, kalau bisa kita ekspor lah ya. Nah, tentunya sebagai daerah yang memiliki luasan lahan pertanian yang cukup besar, lalu kemudian produksi pertanian kita juga di angka yang sangat luar biasa jika dibandingkan dengan kabupaten kota lain, ya. Ini butuh tantangan untuk petani-petani muda atau petani milenial menjawab kegelisahan dari pemimpin bangsa. Nah, sehingga saya pengen tahu dulu ini, ya. Katanya Mas Solihin ini aktif di komunitas yang namanya petani milenial, benar nggak ini? Betul, Bang. Kalau boleh tahu, sekarang aktivitasnya selain di petani milenial apa lagi nih, Kang Solihun? Oke, baik. Perkenalkan dulu atau gimana nih? Iya boleh Atau lah. langsung ya? Kalau saya kan sudah kenal, tapi Iya. kan untuk masyarakat Indramayu tentunya Sobat Karta Ayu TV ini kan banyak yang belum mengenal Kang Solihun. Oke, Iya. baik Bang Hendrik. Jadi malam ini saya merasa bangga dan berterima kasih sekali terhadap Karang Taruna Kabupaten Indramayu yang telah bersedia dan mengundang saya untuk ngobrol bareng, diskusi tentang petani muda. Ya. Namun sebelum itu saya kenalan dulu. Ya, nama saya Solihun dari Desa Pranggong, Kecamatan Arahan, Kabupaten Indramayu. Sehari-hari saya aktivitasnya sebagai seorang pemberdaya. Pemberdaya. Oke. Pemberdaya di sektor apa? Di sektor pertanian khususnya. Khususnya, oke. Ya. Sebetulnya kalau ngomongin persoalan SK, saya sejak 2015 di SK-kan oleh Kementerian Desa untuk bersama-sama membantu desa. Membantu desa. Ya, Berarti kalau ada SK berarti ada penugasan gitu. Betul. Di sektor pemberdayaan Di desa. sektor pemberdayaan desa. Lebih konkretnya aktivitasnya sebagai apa? Sebagai pendamping desa. Oh, pendamping desa. Pendamping desa. Oke, ternyata Kang Solihin ini dari tahun 2015 sampai tahun 2024 berarti 9 tahun ya? Udah 9 tahun. Jadi berjalan. pendamping desa. Ya. Di mana itu? Di Kecamatan Arahan, Bang. Di arahannya Di saja. Kecamatan Arahan. Ada berapa desa yang didampingi? Di Kecamatan Arahan itu ada 8 desa. Yang di sana 88 desanya itu merupakan desa dampingan saya. Oh, pendamping desanya, bukan Ya. pendamping lokal desanya. Bukan. Oh. Satu tingkat dari PLD adalah PD. Jadi Kalau yang satu boleh kecamatan di-spill dulu sebelum kita ngobrol mengenai tema pertanian. boleh. Kalau tingkatan pendamping desa itu dari PLD terus? Tingkatan paling bawah itu PLD ya, pendamping PLD. lokal desa. Iya. Itu membawahi dan membimbing, mendampingi 2 sampai 4 desa. Sampai 4 Satu desa. PLD. Oke. Kemudian satu jenjang di atasnya itu namanya pendamping desa. Itu Ada berapa orang setiap kecamatan itu? Setiap kecamatan PLD-nya
PLD dan PD-nya itu. Tergantung jumlah desa di kecamatan itu. Oh, proporsional berarti. Iya, Ya? proporsional. Kalau di arahan ada berapa? Kalau di arahan karena PLD kan maksimal 5 desa. Iya. Satu PLD itu membawahi Maksimal 5 desa. 4 desa, 4 desa Oh, ya. 4 desa. 4 desa. Jadi kalau di kecamatan arahan karena ada 8 desa maka 2 PLD. 2 PLD, Iya. tuh pendamping desanya Pendamping desanya 1. 1. Satu. Kalau di atas pendamping desa ada Di tingkat satu jenjang di kabupaten? atas kecamatan, di atas pendamping desa tingkat kecamatan itu ada namanya TA, ya tenaga ahli. tenaga ahli, ada berapa orang tenaga ahlinya? Tenaga ahli di Kabupaten Indramayu itu ada 5 orang. Ada 5 orang. Ada 5 orang, ya. Oke. Dan ini itu beda-beda spesifikasi dan kerjanya itu beda beda. tugasnya. Nah, saya sebenarnya tertarik juga ini ngobrolin persoalan pendamping desa karena dari tim kreatifnya kita ngobrol berkaitan tentang petani milenial atau petani muda. Saya pengen lebih spesifik aja ini ngobrolin di sektor pertanian. Baik, boleh. Kang Solihun, mungkin sebagai kapasitasnya sebagai pendamping desa, tentunya tahu dong ya persoalan potensi pertanian kita yang ada di desa. Betul. Tetapi kan hari ini keterlibatan teman-teman muda atau anak-anak muda kita itu kan sudah sangat jarang dijumpai. Sebenarnya kalau Kang Solihin membaca persoalan kenapa anak-anak muda kita itu enggan untuk terjun dalam sektor pertanian, apa sih sebenarnya kendala anak muda hari ini tuh? Ya, sebetulnya kalau bicara soal pemuda ya Bang ya. Ya. Saya ingat dulu waktu banyak yang menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Oke. Jadi saya gambarkan bahwa kalau dulu nenek moyang kita dalam rangka menghancurkan dan melawan kolonial Belanda itu dengan sekuat tenaga, pikiran, bahkan nyawa pun untuk melawan kolonial Belanda. Taruhannya kan nyawa. Oke. Lah, tapi kalau ngomongin kemerdekaan hari ini, maka sebetulnya tidak harus dengan mengangkat senjata dan dengan taruhan nyawa kan. Mengangkat cangkul ya jadi Iya. cukup gitu. Cukup dengan mengangkat cangkul dan memanfaatkan potensi yang ada Iya. untuk kemerdekaan dan kedaulatan pangan. Oke. Karena gini, ngomongin persoalan pertanian itu sebuah peradaban bagi saya. Iya. Karena dengan pertanian di situ ada kehidupan. Iya. Dan sebetulnya manusia itu kan hidup di bumi, ya. Dan bumi kalau tidak diolah, maka manusia akan makan apa? Karena semua sektor di negeri kita ini adalah muaranya pada bumi. Sekalipun sektor energi. Maka sederhananya bagi saya, di negeri kita ini ada 2 sektor yang sebetulnya tidak akan habis sampai kiamat pun. Apa aja itu? 1 sektor pertanian. Oke. Sektor pertanian itu selamanya akan digunakan dan akan dimakan orang. Karena itu sumber pangan kita. Sumber pangan. Oke. Iya. Kan nggak ada orang yang makan bukan dari hasil bumi. Sekalipun makan roti, makan indomie, tetap kan hasil hasil produk bahan pertanian. dasarnya kan dari bumi. Dari gandum. Dari pertanian kan. Nah, oleh karenanya bahwa manusia hidup di bumi ya makannya dari hasil bumi. Oke. Maka kalau bumi tidak dikelola dengan baik, tidak dimanfaatkan dengan sebenar-benarnya, maka manusia makan apa? Yang kedua, sektor energi. Energi itu selamanya akan menjadi konsumtif bagi manusia. Ya kan? Baik yang nggak ada orang yang tidak berasal dari fosil ya. betul, nggak ada orang yang tidak ketergantungan dengan energi. Wong kita hidup saja di ruangan yang kecil ini ada cahaya, Ada cahayanya kan pencahayaan. dari energi. Dari batu bara. Iya kan? Ya. Artinya bahwa 2 sektor itu menjadi hal yang paling urgent dan menjanjikan. Kalau kita anak muda tidak bergerak pada 2 sektor itu, maka selamanya kita jadi penonton. Dan kita hanya sebagai pemanfaat saja. Oke. Kang Solihin, Bang. mungkin salah satu pertimbangan anak-anak muda hari ini kenapa mereka enggan terjun di sektor pertanian atau di sektor pangan ya, mungkin satu masalah stereotip, masalah anggapan petani itu miskin, petani itu tidak berdaya, petani itu tidak punya rule, tidak punya kebijakan, tetapi
pada faktanya petani selalu termanfaatkan untuk kepentingan masyarakat lebih luas, kepentingan bangsa dan negara. Betul. Ya. Kita melihat potensi Indramayu lah, kita berbicara Indramayu dulu ini. Indramayu itu kan secara perluasan lahannya kurang lebih, kita di Indramayu ada perda yang namanya pertanian abadi, lahan pertanian abadi, yang ini tidak bisa diganggu gugat, kurang lebih di angka 100 ribuan hektar. Betul. Itu nggak boleh digunakan untuk pembangunan yang lain. Nah, yang jadi masalah banyak anak-anak muda kita mau bertani di lahannya siapa? Mau pergi ke empangnya siapa? Betul. Ya, karena banyak petani kita yang tidak punya garapan. Ya, bagaimana itu menanggapi persoalan itu, Kang Solihun? Baik Bang, itu yang kemudian menjadi satu pemikiran ya, yang saya kira itu menghambat. Karena bagi saya banyak jalan menuju Roma Bang. Iya. Artinya sekalipun kita tidak punya lahan, tidak punya pekarangan dan tidak punya sawah, artinya tidak menutup kemungkinan untuk kita konsentrasi dan serius terhadap pertanian. Iya. Apalagi negeri kita itu kan negeri agraris ya. Iya. Jadi kalaupun tadi ngomong persoalan lahan ya berarti banyak lahan yang belum dimanfaatkan. Artinya seorang pemuda hari ini ya jangan diem. Harus peka terhadap lingkungan sekitar yang di situ sebetulnya ada emas yang terpendam di dalamnya. Dan bagi anak muda jangan pernah melihat bahwa pertanian itu sama halnya dengan petani tua. Masih dengan cangkul, belok, klotok, kotor, dan ya tidak terurus lah. Tapi bagi anak muda harusnya berpikir modern lah Bang. Seperti yang saya alami hari ini. Saya gelut di dunia pertanian. Sebetulnya mulai dari tantangan melihat potensi, ya, melihat potensi pekarangan di desa yang begitu luas, karena setiap rumah pasti ada halaman depan, belakang, samping kan, dan itu yang kemudian menjadi tantangan bagi saya. Halaman, samping, depan, belakang itu kalau dimanfaatkan akan menjadi pundi rupiah, dan itu mestinya harus harus ditiru kan, ditiru oleh orang lain, oleh pemuda-pemuda lain lah, yang semestinya punya pemikiran yang sama. Karena satu prinsip saya bahwa kita lebih baik memproduksi sendiri daripada mengkonsumsi produk orang lain. Betul. Satu, manfaatnya bisa dinikmati oleh sendiri. Artinya tidak membeli di orang lain. Kedua, sekalipun nanti lebih produksi saya bisa diperjualbelikan, dipasarkan kepada orang lain. Berarti kita bisa memberi manfaat sendiri dan bisa memberi manfaat pada orang lain. Satu hal yang menarik Bang, tetangga saya itu tiap pagi jam 6 sampai jam 7 itu pasti ada gerandong. Ya. Datang ke rumah-rumah? Enggak. Oh enggak. Jadi gerandong yang standby di lapak. Kebetulan tetangga saya kan lapaknya. Jadi jam 3 dia ngambil dari pasar Bangkir. Ngambil sayuran segala macem lah. Lah jam 6 sampai jam 7 kan nyampe di samping rumah saya. Dan itu didatangi oleh banyak orang. Ada yang beli kangkung, ada yang beli terong, ada yang beli kol, ada yang beli apa. Kebutuhan sehari-hari lah untuk itu yang kemudian menjadi tantangan bagi saya. Lah, ini itu aslinya kan produk luar. Artinya luar kabupaten ya, luar Kabupaten Indramayu. Stok pangan, stok sayur yang ada di Kabupaten Indramayu kan dari luar Kabupaten Indramayu. Kebanyakan. Karena di Indramayu ya belum banyak orang yang memproduksi hasil pertanian yang dikonsumsi oleh masyarakat Indramayu selain padi ya, selain padi. Makanya notabene sayur yang ada di Indramayu dari kabupaten lain. Lah, artinya selama kita bisa memanfaatkan lahan pekarangan yang ada di sekitar wilayah kita, kenapa kita nggak manfaatkan kan? Lah, kita bisa jual belikan kepada mereka dan mereka bisa menikmati. Dan kalau kita yang memproduksi, kita tahu caranya. Dan kita tidak akan bisa membahayakan orang lain dengan pola-pola obat-obat kimiawi ataupun apa kan. Artinya bisa
memanfaatkan tanah pekarangan itu untuk lahan pertanian itu bisa kan? Bisa, tapi yang holti ya. Yang holti itu selain padi. Hortikultura berarti. Iya, hortikultura. Kayak padi, kemudian sayur buah, sayur daun itu bisa. Nah, itu lebih spesifik caranya gimana itu? Kan saya juga anggaplah orang masih muda mau bergerak di sektor pertanian, tapi punya pekarangan, tapi bingung mau nanam apa. Karena skill juga. Ini saya juga sekalian sambil belajar ini sama Kang Solihun ini. Oke, Bang. Jadi kalau ngomongin persoalan guru yang pertama kali mengajari saya di dunia pertanian ya bapak saya. Ya mengajari tentang ilmu pertanian. Yang pola pertaniannya pertanian pola tua ya. Ya pola-pola klasik lah ya. Ya pola klasik, pola tradisional. Tapi dengan berjalannya waktu saya banyak referensi yang saya dapatkan dan melihat peristiwa-peristiwa kebutuhan pangan yang ada di wilayah sekitar kita. Akhirnya kita tergugah untuk menciptakan satu gerakan dan satu inovasi dengan menciptakan memanfaatkan lahan pekarangan. Pertama dari konvensional Bang, saya mengumpulkan media tanam baik dari kohe kambing, dari tanah, dari sekam, kemudian dimasukkan di dalam polybag dan baru ditanamin, misalkan kayak terong, kayak cabe, kayak tomat itu. Kemudian berjalannya waktu saya beralih kepada pertanian modern dengan pola hidroponik. Oh, hidroponik sekarang bergerak di sektor hidroponik. Sekarang di bidang hidroponik. Dengan berjalannya waktu saya awalnya berpikir bahwa hidroponik awalnya memang asing di negeri kita, di desa kita ya. Di desa kita itu asing. Maka ketika kemudian saya menciptakan hidroponik, ya mereka ya agak enggak mengacungkan jempol sih enggak. Iya. Cuman agak berpikir kok bisa ya begitu. Tapi dengan berjalannya waktu, memang pertama kali saya memasarkan produk hidroponik saya kesulitan Bang. Iya. Saya kesulitan karena pangsa pasar hidroponik itu kan dari kelas menengah ke atas ya. Iya. Ya. Konsumennya kan kelas menengah ke atas karena dengan perbedaan harga ya. Oh, harganya kan beda Bang. Beda. Hasil produksi konvensional dengan hasil produksi sayur hidroponik kan beda. Iya. Nah itu yang kemudian membedakan konsumen yang sudah terbiasa dengan pola konsumsi yang konvensional ya di tanah, kemudian suruh beralih kepada hidroponik itu ya sulitnya minta ampun dan itu butuh waktu panjang. Apa sebenarnya yang membedakan? Yang membedakan itu sebetulnya satu pola penanamannya. Iya. Ya, pola manajemennya. Kemudian yang kedua hasil dari produksinya. Karena hasil produksi yang dihasilkan dari hidroponik itu kan bersih, kemudian seger dan pestisidanya minim. Jadi obat-obat kimianya minim. Jadi sehingga kemudian dinilai oleh orang-orang yang ngerti tentang kesehatan ya bagus untuk dikonsumsi oleh masyarakat sekalipun harganya mahal. Tapi tidak pakai pupuk kimia ya? Enggak pakai pupuk kimia. Ada kimia tapi kadarnya sedikit Bang. Jadi sehingga oleh orang-orang yang ahli di bidang kesehatan itu sangat menganjurkan untuk mengkonsumsi sayuran yang hasil hidroponik. Tetapi akhirnya dari perjalanan itu masyarakat yang biasa dengan mengkonsumsi konvensional juga banyak yang beralih ke hidroponik sekalipun harganya agak mahal. Lah sedikit ada pertanyaan begini, apa sih yang membedakan hidroponik dengan konvensional? Bedanya satu, harga. Kalau hidroponik harganya agak mahal, kalau konvensional harganya murah. Tapi jangan salah, kalau harganya murah dapatnya pasti banyak. Iya. Contoh kangkung, beli kangkung di pasar 2.000 dapat iketannya gede. Satu ikat. Iya. Tapi kalau beli di kita hidroponik satu ikatnya kecil. Harganya perbandingannya nih, pengen tahu ini. Iya. Ukurannya sama satu ikat. Ya. Tetapi ikatannya kecil. Kalau di pasar kan gede ikatannya 2.000. Nah, sebetulnya perbedaannya hanya harga dan pada sisi kesehatan Bang. Lebih banyak masyarakat itu begini. Lebih banyak memilih ke konvensional karena mereka nggak tahu
mereka nggak tahu cara penanamannya, Mm-mm. cara pengelolaan tanamannya dengan menggunakan bahan-bahan kimia ya, obat-obat kimia dan sebagainya, pestisida. Sebetulnya itu kan mengganggu kesehatan. Iya betul. Maka bagi masyarakat yang bagi saya kurang paham tentang kesehatan, ya mereka pasti milih itu. Mm-mm. Padahal harga sayurnya murah, tapi ongkos kesehatannya mahal, Bang. Jauh lebih mahal. Mahal Apalagi- dibanding dengan hasil hidroponik. Harganya memang agak mahal, Iya. tapi ongkos kesehatannya Lebih murah. lebih murah, Bang. Apalagi sekarang ada banyak komentar dari masyarakat katanya BPJS sudah tidak diterima lagi sama RSUD Indramayu katanya. Artinya kan ongkos hidup di sektor kesehatan masyarakat kan cukup tinggi. Mahal kan ya. Nah, ngomong-ngomong hidroponik ini, berapa atau produksinya sekarang hanya di kangkung atau di apa itu? Saya menyesuaikan hasil taninya. Saya menyesuaikan dengan kebutuhan pasar ya. Ya. Pasar yang ada di kitab, terutama pelanggan-pelanggan saya dan agen saya, itu lebih banyak meminta sayuran salada sama pakcoy sama bayam. Ya, kalau kangkung kita nggak kuat. Kenapa? Karena masyarakat itu masih memilih yang Kangkung iketannya gede murah. Iya. Jadi kita kalah di situ, Bang. Iya. Tapi kalau urusan salada, pakcoy dan bayam kita berani Iya. bersaing. Untuk ongkos produksinya gimana itu? Perbandingan ketika kita berbicara dengan pertanian konvensional. Konvensional apa? Ya artinya yang kalau hidroponik kita punya andai kata ada lahan pekarangan ukuran 5x5 ya. Ya. Dengan sektor yang konvensional ya, dengan pola jenis tanaman yang sama, itu biaya produksinya itu. Saya pengen tahu juga biaya produksinya. Kalau untuk konvensional bisa dikatakan lebih minim ya untuk biaya produksi. Kalau misalkan ada lahan tidur yang ukurannya 5x5, saya kira nggak begitu banyak modal yang harus dikeluarkan. Cukup dengan mengolah lahan, dibuat bedengan, kemudian ditanami tanaman-tanaman sayuran, baik sayuran daun maupun sayuran buah. Saya kira nggak begitu banyak. Kalau hidroponik? Kalau hidroponik dan ini yang menjadi tantangan ya, karena harus menyediakan Media tanamnya. Media tanamnya dari mana itu? Media tanam yang dipakai di hidroponik itu dari awal ya dengan menggunakan rock wool. Rock wool itu media tanam awal untuk tahap semai ya. Tahap semai, kemudian dipindahkan ke meja tanam, meja hidroponik. Dan itu yang menurut orang-orang yang menghabiskan biaya. Ya, karena harus beli pralon, kalau pakai pralon atau pakai guli ya. Yang model sekarang kan pakainya guli trapesium, itu yang mahal. Atau pakai talang air bisa. Talang air. Iya. Oke. Kalau misalkan mau dikasih atap ya bisa, tapi modalnya agak gede. Bagusnya dikasih atap atau enggak itu? Sebetulnya atap itu kan hanya mengurangi intensitas cahaya matahari ya. Ultraviolet ya. Iya, karena yang dipakai kan plastiknya plastik UV ya. Jadi untuk menangkal sinar matahari secara langsung, mengurangi cahaya matahari lah. Dan menghalau hujan. Karena kalau sayur kehujanan kan nggak baik sebetulnya, baik yang di hidroponik maupun yang di konven. Karena kadar airnya kan tinggi ya, unsur haranya kan tinggi, jadi nggak baik. Makanya harus ditutup dengan plastik. Dan kalau misalkan mau untuk supaya tidak kena hama kan harus dikasih ini kan, kasih insek ya, penghalang insect net namanya. Itu Bang. Kalau sementara hari ini untuk hasil dari pertanian di hidroponik itu perolehan ininya sama enggak? Mungkin daya tahan tubuh, daya tumbuhnya. Lalu kemudian andai kata saya nanam kangkung di 1 meter persegi dengan ukuran 1 meter persegi, ya itu perolehan hasil panennya sama enggak dengan lahan konvensional? Beda. Kalau misalkan di konvensional ya kan bebas ya, karena lahannya gede, jadi bebas mau ditaburin berapa kan bisa hasilnya gede, banyak. Kalau di hidroponik kan tersekat dengan lubang Bang, tersekat dengan lubang sehingga hasil produksinya sedikit. Kalau
kalau masa tumbuhnya cepat di hidroponik atau di Masa konvensional? tumbuhnya sama saja sih. Sama. Sama Artinya saja. kalau saya tanam padi 4 bulan, di situ 4 bulan gitu. Ya, sama saja. Oh. Jadi kalau kangkung itu kan kisaran 25 sampai 28 hari 28 itu bisa hari. dipanen. Ya, hanya yang membedakan hidroponik dengan pola pertanian konvensional di media tanamnya ya. Media tanam. Nah, sangat ini untuk bersih. peluang pasar ini gimana ini untuk peluang pasar yang ada di Indramayu? Sementara saat ini pangsa pasar hidroponik itu masih menjadi primadona, Bang. Ya. Saya aja yang lahannya sempit sedikit, lubangnya itu masih butuh banyak masih banyak peminat yang terus untuk membeli. Sehingga seringkali saya mengambil dari komunitas hidroponik untuk memberikan pelayanan pada masyarakat. Itu, Bang. Artinya pasar ini masih terbuka lebar ya. Masih terbuka lebar. Artinya kebutuhannya masyarakat ini banyak, ketersediaan stok yang dihasilkan oleh hidroponiknya sangat itu yang kurang. Artinya ini peluang yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman anak muda ini ya. Betul sekali. Nah, ini ngomong-ngomong ini Mas Solihin atau Kang Solihun. Ya, kalau ada kelompok anak-anak muda mau berwirausaha di sektor hidroponik atau pertanian hidroponik, siapkah ini untuk mendampingi? Tentunya kan untuk di anak-anak muda langsung terjun ke pertanian kan nggak mungkin langsung bisa. Betul. Butuh proses pendampingan. Betul. Ini siap nggak untuk mendampingi nih Kang Solihun ini? Untuk mendampingi mereka. Iya. Ya sebetulnya saya juga siap. Ataupun misalkan melalui dinas pertanian juga siap. Iya. Bahkan kemarin juga dinas pertanian menciptakan satu terobosan dengan melatih 1000 petani muda. Nah, ini satu karya yang bisa menjadi berkelanjutan ya. Artinya saya berharap juga kepada pemerintah ke depan, Bapak Bupati dan Wakil Bupati terpilih nanti untuk betul-betul bisa memberikan pengarahan dan melatih anak-anak muda untuk terjun pada dunia pertanian. Karena ngomongin persoalan pertanian, Bang ya, sekali lagi bahwa pertanian itu menjanjikan. Betul sekali menjanjikan. Apa yang saya rasakan itu betul-betul fakta di lapangan. Kalau misalkan hari ini anak muda tidak punya giroh semangat untuk bertani, lalu kemudian siapa lagi yang nanti akan melanjutkan petani-petani tua, ya kan? Kalau semuanya orang berdasi, maka siapa nanti yang akan menyediakan stok pangan? Nah, iya kan? Iya. Jadi petani harus benar-benar dilanjutkan. Apalagi sekarang dengan tadi yang dikatakan Abang bahwa dengan peraturan presiden tentang swasembada pangan ya, bahwa Pak Presiden menghendaki bahwa 2025 itu awal mula swasembada pangan diciptakan ya. Maka sangat strategis dan sangat harus dilakukan oleh Kabupaten Indramayu dalam rangka untuk menyediakan stok itu, Bang. Artinya sebagai pelaku di sektor pertanian hidroponik, Kang Solihin berharap besar ketika di pemerintahan Pak Luki dan Pak Saipudin Betul. melalui Dinas Pertanian ini bisa ada semacam pelatihan kah? Betul. Proses program kah, program bantuan pengadaan alat hidroponik kepada anak-anak muda. Betul. Dan Kang Solihun siap untuk ditugaskan oleh Dinas Pertanian untuk melakukan pembinaan. Siap. Oke, terima Siap, Bang. kasih Kang Solihin. Oke, sambil kita lanjut, kita diminum dulu Kang Solihun. Siap. Ya. Kang Solihun, Solihin baik ya. Iya. Kang Solihun, saya ini kan tadi hanya berangan-angan, berandai-andai bagaimana sih pertanian hidroponik itu. Saya hanya mampu berimajinasi saja. Oh gitu ya, Bang. Iya, saya kadang nggak kebayang sebenarnya pertanian hidroponik itu seperti apa sih gambarannya. Bisa nggak kemudian Kang Solihun menampilkan di lahan lahan pekarangannya Kang Solihun? Bisa. Ya. Jadi sebetulnya hidroponik itu kan pola pertanian modern ya, yang diciptakan awal mula di negeri kita ini oleh Bob Sadino sebetulnya, yang membawa hidroponik di Indonesia. Dan kemudian ditiru oleh banyak orang karena dirasa sangat sederhana, simpel dan tidak belok. Itu aja.
Dan pola pengelolaannya pun ya simpel sih, nggak begitu ribet kayak di tanah. Untuk hama ini gimana, Kang? Untuk hama sebetulnya bisa di hello dengan kalau tadi ya, kalau misalkan di dalam greenhouse berarti kan otomatis hama nggak bisa masuk, Bang. Kecuali di lahan terbuka, maka harus mempersiapkan obat-obat yang untuk menangkal hama. Atau bisa dengan menggantungkan itu yellow trip ya. Yellow trip itu jadi kayak benda warna kuning yang itu bisa menghelo hama itu bisa. Oke. Kang Solihun, ya ini saya bingung ini. Kadang tingkat kemampuan saya di sektor pertanian itu sangat minim sekali. Benar apa yang dikatakan oleh Kang Solihun sebenarnya mah. Jadi kecenderungan anak-anak muda kalau masih menganggap Kang Solihun saya ini masih anak muda ya, ya sehingga saya susah untuk berimajinasi nih kadang di sektor pertanian. Oke, Kang Solihun, tadi kita mengacu pada tayangan yang tadi. Sebenarnya jenis tanaman apa saja sih yang bisa ditahan di media hidroponik itu? Sebetulnya semua tanaman baik sayuran buah maupun sayuran daun bisa di hidroponik. Cuman banyak pelaku hidroponik itu lebih nyaman dengan sayuran yang bentuk daun ya, atau sayuran daun. Karena sayuran daun itu pertama masa usianya tanamnya usia tanamnya lebih cepat. Usia panennya lebih cepat. Terus kemudian yang kedua, kalau sayuran daun itu kan nggak begitu panjang, batangnya kan, sehingga tidak mengakibatkan kegoyahan pada tanaman itu. Berbeda ketika sayuran buah, kayak misalkan terong, tomat, cabai, itu kan sayuran buah kategorinya. Ketika ditandur, ditanam di hidroponik, kan usianya kan lama ya, lama, terus kemudian juga kan panjang itu batangnya. Akarnya juga harus kuat harus kuat. Sementara media tanamnya kan hanya air dan talang ataupun pralon. Jadi tidak memungkinkan untuk ditanam itu. Makanya lebih banyak di sayuran daun. Nah, sementara ini kendala apa yang sering dihadapi oleh para petani hidroponik ini? Sebetulnya kendalanya ada dua. Satu itu terkait dengan cuaca, Bang. Ya. Cuaca itu kan mempengaruhi proses pertumbuhan sayuran. Kalau misalkan terlalu panas, itu hasil produksinya kurang bagus. Kalau terlalu ridem, ya tiap hari hujan terus, ini juga mengakibatkan mempengaruhi pertumbuhan sayuran. Iya. Nah, untuk permodalan ini, Kang Solihin, terakhir, untuk permodalan, akses perbankan bisa nggak kemudian memberikan akses modal kepada para pelaku? Bisa. Per hari ini? Bisa, Bang. Iya. Bisa, selama benar-benar ingin menciptakan wirausaha, apalagi sudah terbukti ada hasilnya, Bang, ya. Itu pasti menerima. Gitu, Bang. Tapi per hari ini belum pernah nyoba atau sudah pernah nyoba? Udah pernah nyoba. Tapi dikabulkan atau tidak dari pihak rumah? Dikabulkan. Iya. Wah, luar biasa berarti ya. Iya. Apalagi saya kira pemerintah Kabupaten Indramayu juga tidak diam. Artinya tetap memberikan dukungan terhadap perbankan ya, untuk mempermudah akses permodalan terhadap para petani yang, terutama kemarin petani-petani muda di Indramayu yang ikut pelatihan itu. Karena salah satunya ada narasumber yang dari perbankan untuk mempermudah proses pemberian modal dari Bank BJB. Dari Bank BJB. Ya, bisa. Oke, terima kasih Kang Solihun sudah mau berbagi berkaitan tentang ilmu mungkin lah ini, karena ini pengalaman baru juga bagi saya. Di dunia pertanian konvensional saja saya nggak bisa, apalagi di sektor pertanian hidroponik ya. Tapi pada prinsipnya Kang Solihun siap untuk mendampingi teman-teman muda yang mau mencoba berwirausaha di sektor pertanian hidroponik ya. Betul. Kalaupun ada penugasan khusus ya dari negara melalui Dinas Pertanian, Kang Solihun juga siap ya. Siap untuk melakukan pendampingan. Atau bisa nggak atau Kang Solihun juga siap berakselerasi
melakukan program ini dengan Karang Taruna. Siap. Ya, ini terbuka lebar kesempatannya. Terbuka lebar untuk semua kalangan. Oke. Karena siap. sampai hari ini gini Bang ya, saya juga menjadi apa banyak ya desa-desa yang menganggarkan ketahanan pangannya dengan menggunakan hidroponik. pola hidroponik. Oh, iya. Dan itu menjadi wilayah binaan saya. Mereka yang modalin, Iya. mereka yang mengelola, saya yang ngunduh, Dampingi. saya yang masar. Wah, luar biasa. Gitu Bang. Jadi siap mendampingi, siap memberikan fasilitasnya, dan Iya. siap juga memberikan akses pasarnya. Siap. Apalagi punya rekanan kubu kan pendamping desa. Jadi sektor pemberdayaan Betul. bisa dialihkan ke situ ya Kang Solihun. Betul. Tapi sebetulnya tidak hanya hidroponik saja Bang. Ya. Ini Bang, satu lagi ya. Ya. Satu hal yang pasti bahwa sebetulnya peran pemuda di sektor pertanian itu sangat penting Bang. Karena pemuda kalau dibiarkan saja ya tidak produktif. Iya. Jadi saya melihatnya bahwa pemuda itu ibarat kayak soda. Soda sekali dibuka terus Ya. Ya. Langsung muncrat. muncrat kan. Iya. Tapi selepas itu kan diem. Iya. Buka lagi coba terus lagi. Iya. Nah ini artinya bahwa spirit anak muda harus didorong, Iya. ditopang, didukung dan disupport. Tentunya pemerintah Iya. daerah hadir di sini ya. Harus hadir pemerintah daerah. Iya kan? Sebagai tangan kepanjangan dari pemerintah pusat kan. Dan pemerintah pusat desa pun kalau bisa harus hadir. harus dong Bang. Ya. Iya kan? Iya. Ini satu kesatuan yang kemudian menjadi satu melebur untuk bersama-sama mensukseskan swasembada pangan kan? Visi besar dari Pak Prabowo. Ah, betul Wah, sekali. Luar biasa ini. Saya sebenarnya Iya. pengen berlanjut ini sesi diskusi dengan Kang Solihun ya, tapi karena durasi kita sudah dibatasi oleh tim kreatif kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Kang Solihun Oke, sudah terima hadir kasih. di kita, sudah mau Sama-sama, berbagi. Semoga usaha hidroponiknya tetap jalan dan Amin. tentunya teman-teman anak muda ini bisa lebih memanfaatkan tanah yang ada di sekitar pekarangan rumah kita untuk jadi lahan produktif ya. Betul. Minimal cukup untuk kebutuhan keluarga sendirinya. Betul. Lebih baik lagi ketika ini bisa bermanfaat dan bisa diakses untuk semua masyarakat. Betul, Terima Bang. kasih Kang Solihun Oke, sudah hadir. sama-sama Bang. Masyarakat Indramayu dan Sobat Kartayu TV, itulah bincang santai kita dengan Kang Solihun berkaitan tentang pertanian hidroponik bareng petani milenial. Ya, jangan lupa like dan komen. Tentunya jangan lupa juga untuk subscribe channel Kartayu TV. Saya Suhendrik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.